Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Wandari dengan NPM 2355201128. Di sini saya ingin mempraktekkan hasil analisis jaring sosial menggunakan software Gephi. Tahap pertama itu mempersiapkan data yang sudah saya bersihkan dan tidak ada missing value dalam kolom search maupun target. Tahap selanjutnya itu kita akan mengimport file ke dalam Gephi. Untuk mengimportnya, pertama itu kita membuka Gephi, pilih New Project, lalu klik File, Import Spreadsheet, dan saya arahkan ke file Edges Filter CSV. Nah, di dalam jendela pengaturan saya memilih import as itu edges table karena data saya berupa pasangan source dan target. Separatornya menggunakan koma dan charsetnya UTF-8. Selanjutnya itu kita memilih graph type-nya itu directed karena interaksi semacam ini mempunyai arah yang jelas. Tahap selanjutnya itu mengkomputasi statistik jaringan. Itu kita memilih panel statistik dan run average degree untuk mengukur rata-rata jumlah koneksi yang dimiliki setiap node. Di sini tertera ini di degree distributionnya itu 1000,001 dan graph Disney-nya dirankan, notebook diameternya juga dirankan. Keempat itu modularity itu dirankan, dan kelima itu kita menjalankan izin vector centrality, jadi tertera jumlah yang sudah tertulis. Dan terakhir itu kita merunningkan page length. Itu saya jalankan dengan parameter default. Dan tahap selanjutnya itu visualisasi graf. Kita masuk ke layout. Setelah di layout itu kita memilih algoritma Porsche Atlas 2 karena ukuran jaringan saya tergolong kecil. Setelah klik run itu kita tunggu sampai stabil, baru kita klik stop. Setelah itu kita ke panel appearance, kita mengganti warnanya. Itu kita klik palette color, partition, dan atribut modularity class. Selanjutnya itu kita mengubah size atau ukuran, itu masih di panel appearance. Kita pilih agent vector centrality, lalu minimal ukurannya kita buat di 10 sampai 60 sampai maksimal size nya itu 60, lalu klik play. Itu hasilnya itu node dengan nilai agent vektor tinggi otomatis tampil lebih besar. Jadi langsung kelihatan mana aktor yang paling berpengaruh dan dalam jaringan ini.
Pada tahap selanjutnya itu kita masuk ke analisis struktur jaringan. Saya membuka data laboratory, itu kita mengurutkan node berdasarkan degree. Terlihat node dengan ID 41 menempati posisi teratas dengan odd degree 474, disusul dengan node 739 dengan odd degree 409. Node-node dengan degree ketertinggi ini bisa dibilang sebagai aktor paling populer karena paling banyak melakukan koneksi keluar ke node lain. Selanjutnya ini saya menjalankan filter giant component dari panel filters topologi untuk melihat apakah jaringan ini didominasi satu komponen besar yang saling terhubung dibanding dengan grafis aslinya. Oke, ini selanjutnya saya akan mencoba filter degree range untuk menyaring node berdasarkan rentang degree tertentu. Misalnya degree lebih besar sama dengan 10. Untuk melihat node-node mana saja yang paling penting dalam struktur jaringan setelah difilter. Sini kita akan mencari degree range itu di partition, baik itu hasil yang keluar Baik, selanjutnya itu saya menjalankan filter ego network dengan memasukkan node ID 41. Ini kita akan mencari ego network. Oh ya, sebelum itu kita akan menghapus seluruh filter sebelumnya dulu terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjalankan filter ego network dengan memasukkan node ID 41. Salah satu aktor dengan koneksi terbanyak tadi dengan depth 1, hasilnya muncul jaringan lokal di sekitar node 41 ini yang menyatukan sekitar 475 node atau sekitar 50% dari total jaringan. Dari sini saya bisa melihat langsung bagaimana pola hubungan antar anggota dan di sekitar aktor sentral tersebut. Itu setelah di-apply, misalnya. Baiklah, berdasarkan hasil analisis jaringan menggunakan Getty, jaringan yang dianalisis terdiri dari 934 nodes dan 935 edge. Nilai average degree sebesar 1001 menunjukkan bahwa rata setiap node memiliki sekitar satu hubungan. Sementara itu, nilai graph density sebesar 0,001 menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki kepadatan yang sangat rendah atau bersifat sparse. Artinya tidak semua node saling terhubung secara langsung dan hanya sebagian kecil kemungkinan hubungan yang benar-benar terbentuk. Hasil analisis juga menunjukkan modularity sebesar 0,546 500/6. Nilai ini menunjukkan bahwa jaringan memiliki struktur komunitas yang cukup jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada visualisasi jaringan melalui beberapa kelompok node yang memiliki warna berbeda. Setiap warna menunjukkan komunitas atau kelompok node yang memiliki keterhubungan lebih dekat satu sama lain. Berdasarkan analisis centrality, PageRank menunjukkan bahwa terdapat beberapa node yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan node lainnya.
Node dengan page rank tertinggi yang terlihat pada node 716 dengan nilai 0,002913. Hal ini menunjukkan bahwa node tersebut memiliki posisi yang relatif penting dalam struktur jaringan. Pada analisis agent vector centrality, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 1, yang dimiliki oleh node 556 dan node 716. Hal ini menunjukkan bahwa kedua node tersebut memiliki posisi yang penting karena terhubung dengan node-node yang juga memiliki tingkat kepentingan dalam jaringan. Sementara itu, nilai average clustering coefficient sebesar 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat keterhubungan lokal atau pola segitiga yang signifikan antar node. Dengan kata lain, node yang saling terhubung tidak secara umum membentuk kelompok kecil yang terhubung satu sama lain. Kesimpulannya, jaringan yang dianalisis merupakan jaringan yang cukup besar dengan 934 nodes dan 935 edge, tetapi memiliki kepadatan hubungan yang rendah. Meskipun demikian, jaringan memiliki struktur komunitas yang cukup jelas dengan nilai modularity sebesar 0,546. Analisis PageRank dan agent vector centrality menunjukkan bahwa node yang memiliki peran dan pengaruh lebih besar dalam jaringan, terutama node 716 dan 556. Dengan demikian, analisis menggunakan GP dapat membantu mengidentifikasi struktur komunitas serta node-node yang memiliki posisi paling penting dalam jaringan yang dianalisis. Sekian presentasi menggunakan aplikasi GP dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.